Ya, bersama kita sudah ada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat sore Pak Amir Syamsuddin. Selamat sore Net Ya. TV. Selamat sore Pak. Kemudian juga Pak Amir tidak sendirian nih Lis. Sore hari ini ada pula Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selamat sore Ibu Siti Nur Laila. Selamat sore, Bu. Ibu Laila ya. Laila. Ibu Laila. Mungkin sore ini kita akan sedikit berbincang gitu ya mengenai susunan kabinet yang baru saja akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo gitu ya. Dan karena Pak Amir ini kan menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM di eranya Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gitu ya. Makanya kita akan ngobrol-ngobrol juga nih soal PR-PR-nya apa saja di menteri yang baru ini nanti gitu ya. Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu sama Pak Amir, review sedikit dong Pak selama 5 tahun ke belakang gitu. Kinerja dari Kemenkumham ini seperti apa sih Pak? Jadi saya sebetulnya menjabat itu tidak persis 5 tahun ya, hanya 3 tahun. 2011 Tetapi ya, Pak, ya? agar diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini memang rentang kendali kewenangannya cukup luas. Yaitu eselon satunya saja ada 11, ya 9 yang teknis ditambah 2 sekjen dan irjen. Dan dengan SDM 50 sekian ribu SDM, saya melihat bahwa terutama sekali di pemasyarakatan itu adalah unit utama yang memerlukan konsentrasi pemikiran, karena di sana terkait berbagai masalah yang ada kaitannya dengan keberhasilan juga daripada badan atau lembaga yang lain di luar Kementerian Hukum dan HAM. Seperti BNN, BNPT, dan sebagainya. Selain pemasyarakatan menurut Bapak apa lagi yang menjadi PR? Saya lihat bahwa pada umumnya kalau kita lihat imigrasi sudah sangat banyak perubahan dan kemajuan yang kita capai. Sementara Dirjen Administrasi Hukum Umum yang melayani masalah pendaftaran perusahaan, yayasan, partai politik, fidusia dan lain itu sangat mengesankan kemajuan yang dicapai, karena tentunya klaim ini tidak bisa klaim seorang menteri saja, tetapi itu bagaimana pengakuan daripada pihak-pihak luar yang menilai baik sejauh mana pelayanan publik kami berhasil kami lakukan. Sementara yang terasa memang sangat berat itu memang Dirjen Perundang-undangan. Karena seluruh kementerian termasuk presiden, badan dan lembaga itu memang mempunyai kaitan dengan setiap pembahasan, harmonisasi, sinkronisasi daripada setiap peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Semuanya berkoordinasi dengan dirjen tersebut ya Pak ya? Ya, dan Pak, dalam pemerintahan yang baru nih Pak ya, pemerintahan 5 tahun ke depan, yaitu Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala, apa sih kira-kira yang menjadi PR yang kira-kira harus dikerjakan nih Pak? Saya kira saya tidak ingin menggurui ya menteri yang akan datang. Saya kira tentunya Presiden Jokowi telah memilih, dan harapan saya tentunya mereka-mereka yang akan diberikan tanggung jawab itu tentunya sudah melalui satu penelusuran yang cermat ya atas kemampuan untuk siap mengemban tugas. Di mana oleh karenanya tidak pada tempatnya kemudian saya menggurui, kalau saya katakan ini PR, nggak taunya menterinya menganggap itu biasa-biasa saja. Saya kira, tetapi saya tidak melihat ya istilah PR itu cenderung saya hindarkan. Oke, kita ganti katanya kalau gitu jangan PR Pak, tapi masukan. Masukan untuk ya, menteri yang baru apa nih kira-kira? Terutama sekali pemasyarakatan saya kira ya, kita menghadapi Masih di pemasyarakatan ini problem overkapasitas. Problem overkapasitas ini berkaitan dengan Undang-Undang 1295, PP 3595, PP 28 2006, PP 99 2012
Yang sebagaimana kita ketahui di tahun 95 itulah konsep pemenjaraan ya, dan kemudian telah berubah menjadi pembinaan dan narapidana telah berubah menjadi warga binaan ya, sehingga konsep-konsep pemasyarakatan dan pembinaan inilah yang kemudian digunakan sehingga lahir PP 3595, lahir PP 28 2006, tetapi kemudian di dalam perjalanannya ada satu situasi yang menuntut adanya satu politik hukum yang lebih keras terhadap pelaku-pelaku tindak pidana tertentu, khususnya korupsi dan sebagainya. Dan ini masih tentunya memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Memang semangat dari saudara-saudara kita, adik-adik kita, para aktivis, walaupun saya pahami, tapi sebenarnya kuncinya adalah seharusnya bagaimana memotivasi ya, Senayan ya, agar bisa melahirkan satu produk politik, undang-undang yang lebih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, baik Pak Amir. Tadi kan itu adalah dari sisi Pak Amir. Sekarang kita ke Ibu Siti Lela dulu. Nah, bagaimana Bu kalau Ibu melihat selama 5 tahun ke belakang dan juga bagaimana mengenai apa yang sudah tercapai dan apa yang masih belum tercapai nih Bu? Ya, kalau pada isu hak asasi manusia yang masih belum terselesaikan itu, pertama yang pasti adalah soal pelanggaran HAM berat. Karena ini sudah 10 tahun lebih. Jadi sudah 15 tahunan usianya di Kejaksaan Agung, dan ini sampai sekarang itu belum terselesaikan. Nah, tentu setiap pemerintahan baru, sama halnya ketika kami berharap pada pemerintahan Pak SBY, sekarang juga berharap pada pemerintahan Jokowi JK untuk bisa menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat ini. Karena ini adalah bagian yang harus kita tutup bukunya. Ya, misalnya baik apa nih, Bu? dengan cara yudisial maupun non yudisial gitu. Jadi kalau penyelesaian pelanggaran HAM itu tidak ada jalan tunggal. Jadi bisa bisa tidak yudisial atau bisa non yudisial. Ya, mungkin bisa dirincin Bu tadi pelanggaran HAM berat apa nih Bu kasusnya? Pelanggaran HAM berat itu yang sekarang ada 7 berkas. Jadi dulu yang sudah apa aja tuh Bu? Yang diselidiki oleh Komnas HAM itu 10, kemudian tiga kasus sudah putus, kemudian masih ada 7 berkas sekarang ini. Yang pertama soal penghilangan orang secara paksa, yang kedua soal Semanggi 1, Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, kemudian 65, peristiwa 65, kemudian peristiwa Petrus, ada Talang Sari, kemudian juga ada Wasyar Wamena. Ibu melihat ada nggak sih orang-orang dari KAS yang mungkin bersinggungan dengan kasus-kasus tersebut gitu ya, yang masuk nih di bursa calon menterinya Pak Jokowi? Jadi gini, ini yang juga kami sesalkan pada pemerintahan baru karena tidak melibatkan Komnas HAM dalam konteks untuk melakukan tracking terhadap calon-calon menterinya. Jadi baik. Kan kalau sekarang itu yang dimintakan adalah KPK terkait dengan isu korupsi dan PPATK. Nah, dalam hal ini Komnas HAM adalah juga lembaga negara yang SK-nya adalah juga SK Presiden, dan itu Presiden bisa meminta pendapatnya Komnas HAM atas calon-calon yang dimiliki gitu. Apakah terkait atau menjadi bagian dari orang yang terindikasi bisa dimintai pertanggungjawabannya atas peristiwa pelanggaran HAM berat gitu. Nah, ini yang selama ini berarti belum ya Bu ya? Ini tidak dimintakan, tapi kemudian kami karena Presiden tidak meminta, kami berupaya untuk proaktif. Jadi kami memberikan negatif list kepada Presiden terkait dari 7 berkas. Jadi basisnya adalah 7 berkas itu. Baik, Bu Susi, tadi mengenai 7 berkas ini ya, kita akan coba kaitkan dengan Pak Amir nih Pak. Apa sih sebenarnya menjadi kendala atau hambatan kenapa kasus ini tidak terselesaikan selama 10 tahun terakhir ini Pak? Kalau saya lebih melihat kepada undang-undangnya. Undang-undang 26/2000 ya. Saya melihat masih perlu adanya penyempurnaan undang-undang pengadilan HAM ini, karena di sana
walaupun diatur mengenai posisi Komnas HAM sebagai penyelidik, tetapi pada saat penuntutan, penyidikan dan penuntutan tetap di tangan kejaksaan, yang walaupun Komnas HAM bisa meminta adanya upaya paksa, tetapi ini pelaksana upaya paksa itu tetap di luar daripada Komnas HAM. Jadi manakala ada keinginan untuk kemudian lebih mengakomodir ya, untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dikemukakan Pak Siti tadi, saya kira itu kuncinya ada di dalam undang-undangnya sendiri. Jadi undang-undang ini harus ada satu konsensus nasional yang baru di Senayan, tentunya bekerja sama dengan pemerintah untuk lebih melengkapi dan meningkatkan kewenangan-kewenangan agar itu efektif bisa berjalan. Nah sekarang Undang-Undang 26/2000 sudah ada, itu sudah menjadi undang-undang, tetapi di dalam implementasinya menghadapi berbagai kendala, sehingga timbul kesan seakan-akan Kejaksaan Agung enggan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari Komnas HAM. Nah, belajar daripada pengalaman itu, saya kira kalau memang ada satu political will untuk memperkuat penegakan HAM, sempurnakan undang-undang. Berarti dapat dikatakan ini menjadi PR-nya dari DPR yang sekarang nih Pak ya, untuk merevisi Undang-Undang 26/2000 ini. Sangat tergantung kepada konsensus politik yang lahir di Senayan tentunya ya. Saya tidak bisa menggurui mereka bahwa itu PR, tetapi sangat tergantung kepada konsensus politik baru, belajar dari pengalaman lalu di mana pemerintah dikesankan ya dalam tanda kutip seakan-akan gagal menyelesaikan apa yang dikemukakan Ibu Siti tadi. Nah sekarang kalau memang ada satu keinginan, kemauan politik yang baru, lahirkanlah produk politik, undang-undang yang baru untuk bisa melaksanakan hal-hal yang bisa menimbulkan kesan tertundanya penegakan hak asasi manusia. Ya, kita kembali ke Bu Siti ya Bu ya. Bagaimana nih dengan tadi tanggapan dari Pak Amir? Apakah dengan DPR yang baru ini akan bisa menyelesaikan hal-hal yang sempat tertunda nih Bu? Ya tentu kita harus optimis ya, optimis dan akan ada perubahan yang terus lebih baik dan terus lebih baik gitu ya. Nah, bagaimana kemudian penyelesaian ini harus dilakukan? Tadi disampaikan oleh Pak Amir bahwa sebaiknya juga dilakukan revisi. Kami dalam poin itu setuju. Ya. Tapi Pak, merevisi sambil berjalan gitu. Tapi yang 7 berkas ini juga harus berjalan. Ya. Jadi karena ini usianya sudah usia remaja, jadi udah 15-an tahun ya. di Kejaksaan Agung, sehingga kemudian memang harus dibuka ruang tadi yang saya sampaikan. Bisa tidak tunggal, artinya bisa tidak hanya pada yudisial, tapi juga bisa non-yudisial. Misalnya pada peristiwa 65, karena juga pelakunya sudah banyak yang meninggal dan juga korban sudah banyak yang meninggal juga. Dan tapi kita juga harus memikirkan korban dan keluarganya. Nah tentu ini adalah bagian yang mungkin apakah bisa ditempuh dengan jalan yang non-yudisial. Nah inilah sebenarnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 dan juga Undang-Undang HAM, maka yang negara dalam hal ini harus bertanggung jawab dan yang melaksanakan adalah pemerintah. Gitu. Jadi inilah yang kemudian kenapa kami selalu siapapun presidennya, ya itulah yang kami mintai pertanggungjawaban untuk menyelesaikan. Karena secara prosedur hukum bunyinya memang seperti itu. Gitu. Jadi ketika kemarin Pak SBY kami juga sempat koordinasi dengan Menko Polkam, kemudian dukungan politik kami juga minta dari Ketua MPR, Ketua DPR RI, dan sebenarnya hampir semua bersepakat untuk ya sudah kalau begitu jalannya tidak tunggal. Nah tapi pada sisi kemudian kita mau menempuh jalan non-yudisial, Pak Menko Polkam waktu itu menyampaikan, wah ini undang-undangnya tidak ada. Nah sementara kalau kita lihat pada sisi lain, ketika Undang-Undang KKR di judicial review di Mahkamah Konstitusi, nah di sana ada satu keputusan yang sangat penting menurut kami adalah bahwa
Presiden bisa melakukan langkah politik. Oke, berarti Artinya harus presiden nih sebenarnya yang Iya, proaktif untuk iya, melakukan hal tersebut iya, ya Bu ya? Iya, dalam hal ini silahkan, karena kami juga membantu kerjasama ya dengan Menkumham untuk rancangan undang-undang KKR. Iya. Nah, kami sampaikan ini mari kita tetap jalan prosesnya karena juga masih harus melalui ke legislatif. Tapi yang langkah politik oleh presiden ini mari kita jalankan juga. Berarti Iya, dua-duanya berbarengan dapat ya. dikatakan Iya, harus jadi berjalan semuanya beriringan berjalan, agar betul. goalnya bisa tercapai Betul, seperti itu ya Bu betul. ya? Nah, itulah yang Saya harus sebenarnya potong kami dulu sebelumnya. harapkan. Betul. Dan kita harus kembali ngomongin soal kabinetnya lagi nih Pak ya. Seandainya misalnya ada calon menteri yang ternyata ini tersangka kasus korupsi, dapat dikatakan seperti itu. Kalau di DPR kan kemarin kita lihat bagaimana pelantikannya ditunda dulu gitu ya. Kalau calon menteri ini ada kemungkinan untuk ditunda atau tidak nih Pak? Ya, Tapi kalau- jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah jeda ya.